Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah kita bisa ketemu dalam pertemuan kali ini, di mana kita akan sedikit belajar tentang tindakan hukum pemerintah dan kewenangan pemerintah. Rekan-rekan sekalian, ini perlu kita pelajari sebagai calon sarjana ilmu pemerintahan untuk mengetahui tindakan-tindakan hukum pemerintah yang mana yang bisa kita kategorikan atau masuk dalam cakupan hukum tata pemerintahan. Ya. Nanti kita akan belajar seperti apa tindakan hukum pemerintah yang nanti akan sedikit juga membahas tentang kewenangan-kewenangan pemerintah. Ya. Rekan-rekan sekalian, ini materi saya sudah share di grup di Google Classroom. Rekan-rekan bisa download dari sana. Ya. Rekan-rekan, secara umum sebagai subjek hukum maka pemerintah itu dapat melakukan berbagai tindakan. Ya. Nah, para ahli mengkategorikan ada dua tindakan yang bisa yang biasa dilakukan oleh oleh pemerintah. Yang pertama ada namanya patronage handling. Ya, jadi tindakan nyata. Ya, mereka menganggap bahwa tindakan nyata itu adalah tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak terlalu erat relevansinya dengan hukum. Jadi misalnya dia melakukan tindakan namun tidak menimbulkan akibat hukum. Nah, itu dianggap sebagai tindakan nyata. Jadi mungkin contohnya adalah apabila ada misalnya acara-acara seremonial, pemerintah meresmikan satu proyek, ya, atau memberikan sambutan dalam beberapa acara-acara tertentu, ya, nah, itu adalah tindakan nyata yang tidak menimbulkan akibat hukum. Nah, yang kedua adalah tindakan hukum atau recht handling, itu bahasa Belandanya, ya. Itu tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, bisa menciptakan hak, bisa juga menciptakan kewajiban. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas lebih banyak. Oleh karena apa? Karena tindakan pemerintah ini sangat berisiko karena mengandung akibat hukum. Ya. Anda tahu sendiri kalau akibat hukumnya ya kalau misalnya tindakan pemerintah dianggap merugikan orang lain, maka yang orang lain yang merasa dirugikan tersebut itu bisa melakukan gugatan. Ya. Nah, makanya ini nanti kita akan masuk di sini seperti misalnya apa rekan-rekan sekalian, ya seperti penerbitan sertifikat, ya, atau penerbitan kuasa pertambangan. Nah, itu semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah namun menimbulkan akibat hukum. Ya. Jadi misalnya pemerintah membuat atau menerbitkan kuasa pertambangan, maka hati-hati, ya. Siapa tahu ada yang merasa dirugikan, masyarakat misalnya merasa ada masalah dengan lingkungan hidup, maka kuasa pertambangan tersebut yang merupakan tindakan hukum pemerintah tadi itu bisa digugat, ya. Digugat ada pengadilan khusus namanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu nanti kita akan bahas di belakang. Rekan-rekan sekalian, ya, jadi nanti kita akan lebih banyak bergelut di sini tindakan hukum pemerintah. Ya. Nah, tindakan hukum pemerintah ini dirumuskan oleh beberapa ahli. Ini dari Belanda. Dia katakan bahwa tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Jadi tindakan yang tidak menciptakan hak dan kewajiban itu tidak dibahas, bukan dianggap sebagai tindakan hukum. Ya. Nah, yang kedua ada juga ahli dari Belanda juga, pernyataan kehendak yang timbul dari organ atau badan administrasi negara dalam keadaan khusus dan dimaksudkan untuk menimbulkan adanya akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara.
Jadi kalau ini kelihatan substansinya sama, ya, bahwa tindakan pemerintah akan melahirkan atau akan menciptakan hak dan kewajiban. Nah, akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan hukum pemerintah bisa berupa menimbulkan atau memunculkan, menciptakan hak-hak yang baru, hak atau kewajiban yang baru, bisa juga menciptakan atau mengubah kewenangan ya, atau hak dan kewajiban yang sudah ada, ya. Nah, bisa juga mengubah kedudukan hukum ya bagi seseorang atau objek yang ditentukan dalam tindakan hukum tersebut, ya. Misalnya tadi sertifikat, ya, penerbitan sertifikat. Nah, itu bisa mengubah kedudukan hukum seseorang yang ada dalam sertifikat tersebut, yang tadinya bukan pemilik, nah, sekarang menjadi pemilik, ya. Nah, bisa juga terhadap terdapat hak dan kewajiban atau kewenangan ataupun status tertentu yang sudah ditetapkan, ya. Misalnya mengangkat seorang kepala dinas, ya. Nah, itu statusnya berubah menjadi kepala dinas dengan beberapa hak dan kewajiban tertentu dan kewenangan juga terutama, ya. Rekan-rekan sekalian, tindakan hukum pemerintah itu diharapkan untuk tidak memiliki cacat hukum, ya. Makanya mesti hati-hati, ya, jangan sampai mengandung unsur kekeliruan atau kehilafan, ya. Tidak boleh juga mengandung unsur-unsur penipuan, ya. Tidak boleh mengandung unsur-unsur paksaan, ya. Jadi ini yang harus dihindari, karena kalau misalnya dalam tindakan hukum pemerintah terdapat cacat hukum, maka itu bisa menimbulkan akibat hukum, ya, misalnya digugat, ya, untuk dibatalkan oleh yang merasa dirugikan, ya. Tindakan hukum juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ada. Jadi nanti tindakan hukum pemerintah ini tetap harus selaras, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, ya. Kita tahu ada hierarki peraturan perundang-undangan yang mulai dari Undang-Undang Dasar 45, ya, terus ke bawah TAP MPR dan seterusnya sampai kepada peraturan-peraturan daerah, ya. Karena apabila tindakan hukum pemerintah ini bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya, nah itu bisa berakibat hukum, bisa batal atau dibatalkan. Jadi tindakan hukum pemerintah tersebut bisa batal atau dapat dibatalkan. Rekan-rekan, ya, unsur-unsur tindakan hukum pemerintah, ya. Pertama, dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai dengan kewenangannya, ya. Jadi tetap tindakan hukum tersebut harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan. Jadi misalnya sertifikat, ya, itu harus dikeluarkan oleh BPN, ya, atau ATR, ya, sekarang, ya. Nah, tidak boleh dikeluarkan misalnya oleh camat atau bupati. Jadi harus sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, ya. Jadi mengangkat pegawai, ya, itu termasuk, ya. Jadi dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Tindakan hukum tersebut dimasukkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Jadi harus masuk dalam cakupan hukum administrasi negara, karena nanti di belakang juga kita pelajari bisa juga tindakan pemerintah yang sifatnya private, ya, sifatnya perdata, ya. Nah, yang kita maksud di sini tindakan hukum pemerintah ini adalah yang menyangkut yang masuk dalam cakupan hukum tata pemerintahan. Tindakan hukum aparat dalam rangka pemeliharaan kepentingan rakyat, ya. Jadi untuk mengatur pemerintahan ini, nah, diperlukan tindakan-tindakan hukum, ya, dari aparat pemerintahan. Nah, ada beberapa macam tindakan hukum pemerintahan, ya. Pertama adalah ada juga yang mengkategorikan sebagai tindakan hukum publik, ya. Tindakan hukum yang didasarkan pada hukum publik, ya. Artinya publik itu mengatur
secara umum, ya, mengatur publik, mengatur masyarakat, ya. Nah, beda dengan tindakan hukum privat. Nah, itu juga bisa jadi dilakukan oleh pemerintah yang tadi saya katakan bahwa pemerintah juga bisa melakukan tindakan hukum privat di mana tindakan tersebut itu tunduk pada ketentuan-ketentuan private atau perdata, ya. Jadi misalnya pemerintah melakukan perjanjian jual beli. Nah, di situ dia tunduk pada kaidah-kaidah hukum perdata. Jadi misalnya seorang bupati atas nama bupati kemudian membeli atau melakukan kontrak, ya, kontrak. Nah, itu kan diatur dengan hukum keperdataan. Nah, ini dapat kita lihat gambarkan skema beberapa tindakan pemerintahan, ya. Tindakan nyata tadi, tindakan nyata yang dilakukan yang tidak menimbulkan akibat hukum, sementara tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum bisa juga berupa hukum privat, jual beli, pemborongan, ya, kontrak kerja. Kemudian bisa juga tindakan hukum publik. Nah, kita bahas di sini tindakan hukum publik adalah tindakan hukum beberapa pihak, ya, jadi bisa kerjasama, sama-sama, bisa juga sih yang sepihak, ya, jadi hanya dari pemerintah saja. Kemudian tindakan hukum sepihak juga bisa berupa aturan yang untuk kepentingan umum, misalnya dia bisa mengatur sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan umum, kepentingan publik, ya. Nah, bisa juga dia menerbitkan surat atau keputusan yang sifatnya individual, ya. Seperti misalnya itu tadi, surat pengangkatan pegawai, surat promosi pengangkatan sebagai kepala dinas. Jadi itu ditujukan kepada individu, di mana dengan surat tersebut, dengan tindakan hukum tersebut, maka akan melahirkan hak dan kewajiban baru. Ya. Rekan-rekan sekalian, nah, yang tadi kita bahas tentang tindakan hukum pemerintah yang sesuai dengan kewenangan, di mana kita pernah pelajari bahwa salah satu asas hukum dari hukum tata pemerintahan itu adalah asas legalitas, ya. Nah, asas legalitas ini penting karena pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ya. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, artinya kewenangan, ya, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kita tidak boleh bertindak di luar kewenangan tersebut. Substansi dari asas legalitas ini sebetulnya adalah kewenangan. Ya. Dengan adanya legalitas tersebut, maka muncullah kewenangan. Apa itu kewenangan? Kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Jadi misalnya, apakah seorang bupati misalnya berwenang untuk mengangkat kepala dinas misalnya. Nah, itu harus sesuai dengan kewenangannya. Tidak boleh di luar kewenangan tersebut, ya. Rekan-rekan sekalian, kewenangan pemerintah berasal dari mana? Jadi pemerintah ini punya kewenangan ini berdasarkan apa? Ya, ada beberapa cara yang bisa didapatkan, yang bisa menimbulkan kewenangan, ya. Pertama ada yang namanya atribusi. Atribusi ini kewenangan langsung dari undang-undang. Jadi undang-undang yang memberi kewenangan. Jadi biasa kita lihat dalam bunyi undang-undang, pengaturan terhadap titik-titik ini akan dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah, nah, misalnya kan, atau misalnya pengaturan lebih lanjut tentang hal ini, titik-titik ini dilakukan oleh gubernur kepala daerah. Nah, dengan demikian atribusi ini itulah melahirkan kewenangan pemerintah tertentu yang ditunjuk melalui undang-undang, ya, atau melalui atribusi, ya. Nah, kemudian ada juga namanya delegasi, ya. Delegasi ini pelimpahan wewenang, ya, yang dilakukan oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang. Nah, tapi dia serahkan atau dia limpahkan kepada organ lain. Nah, itu namanya delegasi. Jadi misalnya ada satu delegasi yang dikirim ke luar negeri, dia bisa mengatasnamakan
yang memberi delegasi. Ya. Kemudian ada juga yang namanya mandat. Mandat itu pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya. Jadi ada mandat, ya, ada delegasi, ada atribusi. Nah, tiga-tiganya inilah yang akan melahirkan kewenangan. Rekan-rekan sekalian, nah kita lihat atribusi terjadi karena adanya pemberian langsung, ya, pemberian wewenang langsung oleh undang-undang yang menetapkan, ya. Nanti mungkin ada tugas nih untuk mencari macam-macam atribusi yang ada di dalam satu undang-undang, ya. Kita bisa lihat, jadi kalau Anda lihat, Anda baca Undang-Undang 19 2019, nah, kita bisa lihat adakah proses atribusi di dalam undang-undang tersebut, adakah pelimpahan wewenang atau pemberian wewenang yang ada di dalam undang-undang tersebut, ya. Nah, ada yang membagi legislator ini yang memberi kewenangan ini original legislator, ya, seperti lembaga legislatif kita, ya, itu original, ya. Nah, ada juga delegate legislator, jadi ada bisa mengeluarkan peraturan pemerintah di mana peraturan ini dapat menciptakan kewenangan yang baru. Nah, untuk mempertajam, ya, kira-kira perbedaan, kalau atribusi itu kan jelas, ya, jelas dari undang-undang. Nah, untuk membedakan mandat dan delegasi, coba kita lihat diagram berikut, ya. Nah, pertama kita lihat dari sisi prosedur pelimpahan, ya. Kalau mandat itu biasanya hubungan rutin. Jadi misalnya atasan memberi mandat kepada bawahan, ya. Nah, kalau delegasi biasanya tidak ada hubungan atasan bawahan, ya. Jadi mungkin semacam organ lain, ya, tidak berada dalam satu organ yang bersangkutan, namun sesuai dengan undang-undang. Kemudian dari sisi tanggung jawab, kalau mandat itu tanggung jawab tetap pada yang memberikan mandat, ya. Tapi kalau delegasi, maka tanggung jawabnya itu beralih kepada delegasi. Dari sisi kemungkinan mengembalikan wewenang ini, kalau mandat setiap saat si pemberi mandat bisa mengambil alih wewenang. Tapi kalau delegasi, maka itu tidak bisa kecuali ada pencabutan, ya. Rekan-rekan sekalian, saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Nah, kalau untuk melengkapi literatur kita, Anda bisa lihat beberapa literatur ini untuk lebih mempertajam kembali tindakan-tindakan hukum pemerintah dalam cakupan atau dalam bidang hukum tata pemerintahan. Ya, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di Google Classroom ataupun melalui WhatsApp group, ya, yang kita bikin. Ya, kita bisa berdiskusi di situ apapun, ya, tentang materi-materi ini, ya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.